Halo teman-teman, selamat datang di channel Jejak Alutsista, channel yang membahas segala hal tentang teknologi militer, kekuatan pertahanan, dan alutsista canggih Indonesia dan dunia. Kali ini, kita akan bahas satu pertanyaan yang sering banget muncul. Kenapa sih Indonesia belum punya rudal jarak jauh, padahal negara lain udah punya sejak lama? Kalau kamu penasaran dan ingin tahu jawabannya secara mudah, tenang, kita akan bahas semuanya dengan simpel dan masuk akal, biar kamu bisa paham. Bahkan, tanpa jadi ahli militer, pertama-tama kita harus tahu dulu, apa itu rudal jarak jauh? Rudal jarak jauh adalah senjata strategis. Biasanya dikendalikan dari jarak jauh, bisa membawa hulu ledak besar, dan mampu terbang ratusan, bahkan ribuan kilometer untuk menghancurkan target. Contohnya kayak rudal Tomahawk milik AS, Iskander milik Rusia, atau Dongfeng milik Cina. Ini bukan main-main, rudal ini bisa menghancurkan markas militer, kota, hingga fasilitas vital dari jauh. Nah, kenapa Indonesia belum punya? Pertama, karena rudal jarak jauh itu bukan sekadar alat tempur, tapi senjata politik. Rudal jarak jauh, apalagi yang bisa membawa hulu ledak besar, dianggap sebagai senjata strategis. Artinya, negara yang punya rudal jenis ini dianggap punya pengaruh geopolitik dan kekuatan ofensif. Bayangkan kalau Indonesia punya rudal jarak 1000 km. Itu artinya kita bisa menyerang target di negara lain dari jarak jauh. Apakah kita sedang dalam posisi yang membutuhkan itu? Jawabannya, tidak. Indonesia menganut doktrin pertahanan, bukan serangan. Kita bukan negara agresor. Kita fokus pada pertahanan wilayah, bukan ekspansi atau dominasi. Kalau kita punya rudal seperti itu, negara tetangga bisa merasa terancam. Bisa bikin situasi politik memanas. Kedua, karena biaya pengembangan dan pemeliharaan rudal jarak jauh itu super mahal, kita bicara soal jutaan hingga miliaran dolar untuk riset, uji coba, peluncur, sistem kontrol, hingga hulu ledaknya. Bukan cuma bikin rudal, tapi juga bikin sistem pendukungnya. Satelit navigasi, sistem radar peluncuran, perlindungan siber, kendaraan peluncur, dan silo bawah tanah. Belum lagi, rudal jarak jauh harus diuji berkali-kali. Sekali gagal uang miliaran melayang. Saat ini, anggaran militer Indonesia masih terbatas, dan ada banyak kebutuhan lain seperti alutsista darat, laut, hingga modernisasi pasukan. Ketiga, Indonesia terikat perjanjian internasional. Mungkin belum banyak yang tahu, tapi ada yang namanya Missile Technology Control Regime. Ini adalah perjanjian tidak resmi, tapi diakui banyak negara yang membatasi penyebaran rudal dengan jangkauan di atas 300 km. Indonesia memang bukan anggota MTCR, tapi banyak negara produsen rudal terikat aturan itu. Artinya, mereka tidak akan menjual atau memberi teknologi rudal jarak jauh ke Indonesia, bahkan untuk tujuan pertahanan. Keempat, fokus Indonesia masih di rudal jarak menengah dan pertahanan udara. Saat ini, Indonesia lebih memilih memperkuat rudal pertahanan udara jarak pendek dan menengah. Contohnya, Starstreak dan Mistral dari NASAMS, C705, dan Exocet untuk TNI AL. Proyek rudal dalam negeri seperti Erhan 122 bit dari 8, dan PT Pindad, ini semua masih dalam kategori defensif, lebih cocok untuk menjaga wilayah udara dan laut Indonesia. Apakah Indonesia akan punya rudal jarak jauh di masa depan? Jawabannya, mungkin. Tapi bukan sekarang. Kenapa? Karena sekarang, Indonesia fokus pada modernisasi kekuatan dasar dulu. Kita sedang membangun pesawat tempur bersama Korea Selatan, memperkuat drone tempur, radar, dan sistem pertahanan digital. Tapi bukan berarti kita pasif. Indonesia pelan-pelan mengembangkan teknologi roket dan rudal. Kita juga mulai kerjasama riset dengan negara-negara sahabat. Dan siapa tahu, dalam 10-20 tahun ke depan, saat kondisi ekonomi dan politik sudah lebih stabil, rudal jarak jauh buatan Indonesia bisa jadi kenyataan. Nah, sampai ke kesimpulan. Jadi teman-teman, Indonesia belum punya rudal jarak jauh bukan karena lemah, tapi karena kita memilih jalan cerdas dan terukur. Kita bukan negara penyerang, tapi kalau diserang, kita siap membela sampai titik darah penghabisan. Dan alutsista yang kita kembangkan saat ini adalah fondasi untuk masa depan kekuatan strategis Indonesia. Kalau kamu suka penjelasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Di Jejak Alutsista, kita akan terus mengupas kekuatan pertahanan dan teknologi militer Indonesia dengan cara yang mudah dimengerti. Sampai jumpa di video berikutnya. Jejak Alutsista, pamit.